Alhamdulillahillazi khalaqal insana bikamali ni'mati wa khalaqahu fid dunya bi anwa'i taklifi li jadil maslahati allati hiya madaru himmatil ummah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amil lati anzalaha ala sa'iril ummah minha wujudil istiqlaliyah al-khalisah fi baldatina Indonesia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mampu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah di Masjid Ar-Rahman Pila Pamulang. Di samping itu bertepatan dengan bulan Agustus, di mana bulan Agustus merupakan bulan Indonesia merdeka. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan yang lurus, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang setia sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan adalah kebebasan dari segala belenggu yang menjajah diri kita, baik lahir maupun batin. Kemerdekaan secara fisik dari penjajahan Belanda sudah dapat kita raih. Namun kemerdekaan batin tampaknya harus terus kita perjuangkan sepanjang hayat masih dikandung badan. Untuk meraih kemerdekaan batin itu, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu agar lebih bermakna dan menjadi sebuah kemerdekaan yang hakiki. Hadirin rahimakumullah, beberapa pahlawan kita telah berjuang untuk meraih kemerdekaan, di antaranya Jenderal Sudirman, Bung Karno, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Jenderal Sudirman sebagai Panglima tertinggi TKR telah bergerilya melawan penjajahan Belanda. Sang guru sekolah dasar yang terus mempersembahkan jiwa raganya untuk meraih kemerdekaan menjadi api penyemangat perjuangan bangsa untuk merdeka. Sudirman berhasil melakukan gerilya untuk menumpas Belanda dari berbagai lini tanpa diketahui keberadaannya oleh musuh. Presiden Soekarno proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat, tepatnya di bulan Ramadan, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah itu adalah pemilik pengusaha Muslim Indonesia keturunan Yaman bernama Faraj bin Said bin Awad Martak yang dihibahkan kepada bangsa Indonesia. Di rumah itulah kemudian Bung Karno tinggal bersama istrinya Fatmawati beserta anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah, 15 Oktober utusan Bung Karno datang menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta fatwa tentang bela negara. Lalu tak lama berselang, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengabulkan permohonan Bung Karno tersebut. Maka pada tanggal 22 Oktober
1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad kepada seluruh kaum muslimin Indonesia. Maka ketika itu pula para ulama, santri, pelajar muslim, arek-arek Surabaya dan TKR bahu-membahu berjihad melawan tentara penjajah. Alhasil, Brigadir Jenderal Malabi tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Malabi adalah komandan 49 Divisi India dengan kekuatan 6.000 personil. Atas tewasnya Jenderal Inggris sebagai sekutu Belanda, mereka itu semakin marah, maka perang semakin berkobar. Puncak perang jihad 10 November 1945, Bung Tomo sebagai komando pasukan jihad terus memikirkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar berkali-kali lewat mikrofon untuk membakar semangat juang kaum muslimin dan pasukan bersenjata Indonesia. Atas pertolongan dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhasil 10 November 1945 kemenangan gilang gemilang dapat diraih bangsa Indonesia di Surabaya, sehingga dunia mengakui eksistensi bangsa Indonesia yang kuat sebagai bangsa merdeka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berkat rahmatnya. Kesuksesan itu terukir dalam sejarah perjuangan bangsa hingga kini. Maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hadirin rahimakumullah, untuk meraih kemerdekaan yang hakiki ataupun batiniah, di mana kemerdekaan fisik sudah kita raih sebagaimana tadi khatib sebutkan dan paparkan. Oleh sebab itu, kita harus teruslah berjihad untuk menuntut ilmu. Hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dan Rasulullah SAW mewajibkan setiap umat Islam untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Darda berkata, seorang ahli hadis, barang siapa memandang bahwa pergi mencari atau menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad, maka ia adalah orang yang telah berkurang pendapat dan akalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Surat Az-Zumar ayat 9. Maka dengan ilmu itulah semua dapat dikuasai, termasuk teknologi informasi. Misalnya, kita sudah menemukan angka 0 oleh para ulama yang memang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tanpa angka 0 yang ditemui oleh para ulama, tentu saja kita tidak dapat menghitung dan tidak punya yang disebut dengan HP atau handphone. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita berdakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khairu ummah ataupun sebaik-baik umat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di dalam dakwah itu masih banyak tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu, sikap baik dan memahami psikologi masyarakat
sangat diperlukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik. Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jadilah tali silaturahmi di antara kita. Seperti perintah Rasulullah SAW, dikatakan dan diterangkan oleh Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi di antara kita. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bagi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi." Hadirin rahimakumullah, tali silaturahmi tidak boleh kita putuskan, apalagi kita sama jamaah Masjid Ar-Rahman. Kita bersama-sama bahu-membahu untuk membangun Ar-Rahman Center. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan kita. Kemudian tasamuh ataupun toleransi. Toleransi tentu saja antara sesama muslim, walaupun berbeda pandangan, baik pemikiran, gagasan, termasuk juga mazhab yang dianut di dalam beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW qala, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Dari Az-Zuhri berkata, menceritakan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi, dan jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang saling bersaudara." Hadirin rahimakumullah, tentu saja dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin yang berbahagia, dan yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan Rasulullah SAW pun memperingatkan kita, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan." Orang mukmin dengan orang mukmin sebagian satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kita adalah bagai satu bangunan, seharusnya menguatkan satu sama lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Tentu saja sangat diperlukan menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat hubungan antara satu dengan yang lainnya, agar kita tetap kokoh dalam keadaan persaudaraan kita, khususnya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu
bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tetap kokoh kuat menjaga tali silaturahmi, kemudian toleransi, dan menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga dengan demikian bangsa Indonesia menjadi merdeka. Kemerdekaan yang hakiki dapat kita raih, khususnya bagi kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amarona bittiba'i siratihil mustaqim wa nahana an ittiba'i subuli ashabil jahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul barur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghal balaghul mubin. Wa qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina talaqaw anhu din wa ballagu lil muslimin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala wal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wa suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.